Dan sekarang kita berada di ruangan di mana kita harus ganti pakaian, Pak ya? Ya. Kita ganti dulu, Pak. Kita akan masuk ke reaktor nuklir. Listrik terpenuhi, maka hanya dengan nuklir yang bisa menjadi jawaban. Yang saya khawatirkan dengan perilaku pekerja di Indonesia, ceroboh, disiplin kurang bagus, ini saya akan takut. Itu berbahaya sekali. Di akhir tahun 2018 bisa commissioning, terus di tahun 2019 harapannya sudah running well. Menghasilkan listrik yang bisa kami gunakan untuk kawasan Serpong nanti. Pencetusnya target listrik 35.000 megawatt konon mustahil bila dicapai dengan cara yang biasa. Ada teknologi yang bisa menjawab semuanya. Reaktor nuklir yang kini tengah dijajaki, berbiaya tinggi meski hasilnya pasti. Tapi ada satu masalah menganga, kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan luar biasa. Bertahun-tahun tak hilang, tak hanya daratan, tapi juga umat manusia. Lalu bagaimana kelanjutannya? Saudara saya Aiman, saya ajak Anda untuk masuk ke dalam reaktor nuklir yang dimiliki negeri. Ikuti saya dalam episode Maju Mundur Nuklir. Dibangun sejak tahun 1965, namun perkembangannya masih tak terasa. Pembangkit listrik tenaga nuklir dianggap mampu menjadi solusi kala sumber daya alam lain sudah semakin kritis. Meski memiliki risiko tinggi, energi nuklir dapat bermanfaat di berbagai bidang. Tak hanya soal pangan, di bidang listrik, energi nuklir mampu membuat pasokan berlimpah dan memangkas harga hingga 50%. Manfaat ini terdengar menjadi jalan pintas yang mampu menjawab persoalan. Jadi kalau 35.000 itu dilaksanakan, semuanya jadi sampai 2019 akan ada kapasitas lebih 21.000 megawatt dan dalam kesepakatan pembelian dengan swasta, PLN harus membayar 72% dipakai atau nggak dipakai, dan itu akan membuat PLN mengalami kesulitan. Menjadi pilihan yang menjanjikan saat sumber daya alam lain sudah mulai menipis, tak ayal berbagai negara berkembang memilih energi nuklir untuk mengembangkan teknologi. Namun, tak dapat dimungkiri, energi nuklir sangat rentan akan bahaya. Sedikit kecerobohan dapat mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Momok ini menjadi penghadang laju perkembangan pemanfaatan energi nuklir di Indonesia. Meski pembangunannya dianggap wacana, Badan Tenaga Nuklir Nasional terus mengembangkan PLTN. Sedikitnya 3 reaktor dibangun Batan di berbagai daerah. 2017, PLTN direncanakan siap untuk dibangun. Apakah Indonesia mampu mewujudkan pembangkit listrik tenaga nuklir dan mampu menggunakannya secara optimal? Pak Jarod? Apa kabar Mas Aiman? Baik, terima kasih Pak. Pak Jarod Wisnobroto, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Republik Indonesia. Terima kasih telah memberikan waktu di program Aiman. Sama-sama, mari kita masuk untuk melihat fasilitas kita. Baik, Ya. terima kasih Pak. Dan sekarang kita berada di ruangan di mana kita harus ganti pakaian, Pak ya? Ya. Nggak boleh pakai pakaian ini, Pak?
Ya, tetap boleh, tetapi harus ditutupi dengan jas laboratorium ini. Aha. Tujuannya untuk keselamatan juga. Kalau ada apa-apa, nanti kalau ada misalnya, ini kan jaga-jaga berisiko juga, ada kontaminasi misalnya, nempelnya ke sini. Bukan ke pakaian kita. Bukan ke pakaian kita. Dan itu juga bagian dari keamanan juga, karena kita akan dikasih warna kalau untuk kuning, tamu, untuk putih pekerja, oranye untuk pegawai keselamatan, sehingga kita menghindari ada penyusup masuk. Jadi contingency plan juga. Ya, contingency plan juga. Nanti juga Darurat. ada juga untuk memonitor ini. Jadi apakah kita kena radiasi atau tidak, nanti bisa diukur. Ketika kita keluar juga akan diukur. Oh, sehat, nggak ada kontaminasi, nggak ada radioaktif. Itu alat pengukurnya. Alat pengukurnya seperti Dari mata kita. Dari mata kita. Nanti dikenakan ke matahari. Kita ganti dulu, Pak. Mari. Termasuk sepatu juga. Nanti setelah di sana sebelum masuk ke reaktor kita juga harus pakai shoe cover namanya. Jadi supaya kita ya kalau sepatu kotor kita juga nggak ngotori reaktor. Di samping juga kalau ada semacam kontaminasi atau debu yang mungkin ada nempelnya di sini tidak di sepatu kita. Itu kira-kira. Kita masuk, Pak, sekarang, Pak. Mari. Kita akan masuk ke reaktor nuklir. Mari. Ya, ini kita sebentar lagi mau masuk daerah pengendalian. Ini ada reaktor, garis orange, Pak? Ada garisnya. Sebenarnya kita sebelum masuk ke situ harus memakai shoe cover dulu. Oke. Jadi kemudian juga di dalamnya adalah tekanannya lebih rendah daripada di luar. Karena Kalau terjadi satu di dalam, maka semuanya akan masuk, tidak keluar. Jadi misalnya ada kontaminasi yang di dalam sana, tidak menyebar keluar. kita tetap jaga di dalam, tidak menyebar. Dan di balik ini ada pintu dan inilah reaktor nuklir. Ya, inilah reaktor nuklir kita yang selama ini mungkin ditakutkan banyak orang, tetapi baik-baik saja dan aman-aman saja. Saya buktikan, saya akan lihat, Pak, ya. Mari, silakan. Dan kita sudah berada di pusat reaktor nuklir di Serpong, di Batan, Pak, ya. Ya. Ini harus pakai baju ini, kemudian sepatunya seperti Mickey Mouse ini. Nggak apa-apa. Ya, mungkin jadi makin awet muda seperti saya itu. Ini adalah reaktor nuklir yang dimiliki oleh negara kita, negeri kita. Jadi kita Dan sebenarnya satu-satunya. tidak. Kita punya 3 reaktor nuklir. Yang pertama paling tua di Bandung, itu tahun 1965. Dan masih beroperasi sampai Masih sekarang? beroperasi sampai sekarang. Kemudian yang kedua itu tahun 76 di Jogja, kita dirikan juga reaktor Kartini. Dan yang terakhir tahun 1987 yang ada di Serpong. Ini yang terbesar, 30 MW daya maksimalnya. Ini yang terbesar dan termuda. Terbesar dan termuda, mungkin juga terbesar di kawasan bagian selatan bumi. Yang punya banyak, tetapi umumnya yang di Khatulistiwa bagian bawah itu dayanya sekitar 20 MW mungkin, ada yang 10, ada 15, bahkan ada yang 2 atau juga 100-200 kW saja. Kalau menurut saya sih nggak terlalu besar, Pak, ya, hanya kecil ini. Ya. Ini bisa menghasilkan listrik berapa megawatt? Sebenarnya reaktor ini tidak didedikasikan untuk listrik. Jadi reaktor ini didedikasikan untuk menghasilkan misalnya produksi radioisotop untuk kesehatan atau untuk keperluan pembuatan material baru dan lain sebagainya. Tapi kan bisa untuk kita bisa mengkonversi, meskipun sebenarnya tetap saja harus dirombak total. Kita mungkin pakai bahasa sederhana, kalau misalnya dayanya 30 MW panas, itu listriknya ya 10 MW, sepertiganya. Ya, tetapi saya harus jelaskan bahwa reaktor ini tidak untuk didedikasikan untuk listrik. Pesannya jelas, Pak. Yang saya ingin tanyakan, kalau kita punya segini kecil, ya, dan bisa menghasilkan 10 MW, kalau dibandingkan dengan energi lain, batu bara, fosil, panas bumi, mana yang lebih menguntungkan menurut Bapak? Saya kira masing-masing punya kelebihan. Jadi saya juga perlu mengatakan misalnya batu bara untuk membangun itu lebih murah, membangun investasi awal. Tapi kalau PLTN, misalnya kita berbicara PLTN, punya kelebihan harganya lebih kompetitif kalau listriknya. Lebih kompetitif maksudnya lebih murah, Pak? Ya, lebih murah dan energinya lebih bersih. Jadi emisi karbonnya lebih rendah, jauh lebih rendah. Tetapi ada titik lemah dari PLTN, yaitu dia investasinya jauh lebih mahal daripada PLTU. Itu contoh saja. Lebih bersih, kemudian lebih murah, harga yang dihasilkan listriknya lebih murah. Berapa persen lebih murahnya? Saya kira tergantung bagaimana kita menghitung. Kita hitung rata-rata adalah misalnya
Kalau batu bara itu sekitar 9 atau 10 sen US dollar per kWh, yaitu bisa 6 sampai 7 sen per kWh. Kurang lebih setengahnya lah. Ya. Jadi kalau sekarang harga listrik 1.350 rupiah per kilowatt, maka bisa setengahnya dari itu. Ya. Harga listrik Ya, turun. tentu saja ya. Dan kapasitas listrik di negeri kita bisa tercapai. Ya. 35.000 megawatt bukan masalah, Pak. Saya kira 35.000 megawatt yang program pemerintah itu kan tahun 2019. Sementara untuk membangun PLTN adalah butuh 7 sampai 10 tahun. Jadi kalau 2019 jelas Nggak akan bisa. tidak bisa. Kalau kita bicara 2024, Ya, kalau kita berbicara 2024 atau 2025 itu masih mungkin. Nah, tetapi harus diumumkan, dideklar tahun ini atau tahun depan. Kalau kita membangun 1.000 megawatt listrik di Jakarta dengan sel surya, mungkin sepertiga dari wilayah Jakarta harus pakai panel surya. Dan itu mungkin jadi mahal. Maka PLTN menjadi salah satu solusi karena kelebihannya adalah dia bisa berdaya besar dan bisa beroperasi lama. Bisa 18 bulan terus-menerus beroperasi, berdaya besar, dan juga itu bisa memberikan kestabilan bagi industri. Pak, saya ingin coba lihat di sana. Saya lihat ada air berwarna biru, nanti kita coba lihat dari atas. Bapak bisa jelaskan itu dan apa arti pipa-pipa yang ada di sini? Boleh. Saya mau tanya dulu, Pak, ini radioaktif. Ini radioaktif. Bahaya dong, Pak? Artinya kalau Anda masuk berenang di dalamnya bahaya. Tapi kalau di sini nggak berbahaya. Tidak keluar. Tentu saja ada bagian sekat. radiasi. Karena air ini digunakan salah satunya adalah melindungi kita dari radiasi. Di samping sebagai pendingin. Kita ke atas, Pak, ya? Silakan. Saya lihat makin ke bawah, airnya makin berwarna biru, Pak. Ya, Apa artinya? itu artinya bahwa reaktor ini beroperasi. Karena ada suatu partikel-partikel yang bergerak cepat menimbulkan efek warna biru. Namanya efek Cherenkov. Itu hanya penanda bahwasanya reaktor ini benar-benar berfungsi dengan baik. Ini kelak akan menjadi limbah radioaktif juga. Saya punya 3 catatan kenapa masyarakat Indonesia menolak nuklir. Yang pertama, psikologis karena mereka takut. Kemudian yang kedua, mereka memikirkan limbah. Dan yang ketiga, mereka memikirkan kecelakaan nuklir. Ya, Bapak bisa menjawab satu persatu. saya kira efek psikologis itu bisa kita pahami. Orang kalau takut, apalagi belum pernah melihat, kan hanya sedikit orang bisa masuk ke dalam reaktor dan itu bisa merubah impresi. Jadi nuklir itu sesuatu yang membahayakan, apalagi kalau di film Hollywood segala kan sering berubah jadi makhluk hijau. Kita bisa merasakan itu. Tapi kita akan mencoba menggunakan bahwa nuklir juga bisa bermanfaat misalnya melalui pertanian. Kita mengeluarkan varietas padi misalnya, menggunakan teknologi nuklir, varietas kedelai dan lain sebagainya. Dan sekarang belum dilakukan. Sekarang sudah dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita punya padi namanya beras sidenuk. Padi yang kita teliti dan bisa punya produktivitas, punya potensi sekitar 10 ton per hektar maksimalnya. Itu untuk ikut menyelesaikan masalah psikologi nuklir itu apa. Yang kedua, saya kebetulan bidang penelitian atau kepakaran tentang limbah radioaktif. Limbah radioaktif itu punya usia. Dia mengeluarkan radioaktif, ada yang usianya pendek, hanya sekian detik, ada yang sekian hari, ada yang 30 tahun, tapi ada yang ratusan ribu tahun. Bayangkan ratusan ribu tahun. Udah nggak bisa dibayangkan. Ya kan? Nah, tetapi alhamdulillah bahwa yang keluar dari reaktor ini sebagian besar, 95% usianya atau waktu paruhnya itu 30 tahun. Sisanya memang ada yang usianya ratusan ribu tahun, tetapi hanya mungkin di bawah 5%. Kita kelola sebagian ke suatu daerah, kita isolasi, kita carikan solusi di daerah terpencil tertentu untuk kelak kita simpan di daerah yang aman, mungkin ratusan meter di bawah tanah. Tapi juga ada potensi dimanfaatkan kembali limbah tersebut. Untuk bisa menjadi misalnya kalau undang-undang bolehkan, untuk bahan bakar ini juga lagi bisa Dibalikan lagi. uraniumnya, Recycle. Ya, recycle. Saya tuntut kejujuran Bapak untuk menjawab pertanyaan saya ini. Kalau tadi Bapak ceritakan di Bandung, di Puspitek Serpong ini, itu hanya lingkup kecil, Pak. Kalau kita nanti membangun PLTN di sejumlah wilayah, siapkah bangsa kita?